Mohon Kaisar menganugerahkan permaisuri dengan buku emas dan segel emas. Xiaobai. Yilan. Yilan dalam bahaya. Ada yang lebih penting. Kaisar harus memprioritaskan kepentingan besar. Kaisar. Tutup peti mati. Yilan Yilan. Yilan Yilan. Yilan Yilan Yilan. Buka peti mati dan selamatkan dia Bella mati. Buka peti mati dan selamatkan dia. Apakah kamu mendengar kata-kata Kaisar? Kaisar memerintahkanmu untuk membuka peti mati dan menyelamatkan dia, jawab Kaisar. Upacara pemanggilan arwah hari ini dilakukan atas perintah Ibu Suri. Hamba tidak berani melawan. Hamba yang berani. Perintah Ibu Suri kamu tidak berani melawan. Apakah perintah Kaisar kamu berani melawan? Yilan Yilan Yilan. Yilan Yilan. Yilan Yilan. Dengarkan. Jika ada sesuatu yang terjadi pada istri Muang, kalian semua akan kehilangan kepala. Dorong lebih kuat. Dorong. Yilan. Yilan Yilan. Kaisar. Yilan. Yilan Yilan. Jangan sampai ada sesuatu terjadi padamu. Panggil tabib istana, cepat panggil tabib istana. Untungnya tabib istana menyelamatkan tepat waktu. Istri Muang bisa diselamatkan. Jika ada sesuatu yang terjadi padanya, bagaimana Kaisar bisa tenang? Bagaimana menghadap Pangeran Mu? Orang yang menipu Kaisar dengan tahayul ini. Kandang yang pantas mati bawa dia Kilyar dan Penggal. Cepat Kaisar tunggu. Tunggu Kaisar kasihanilah. Kaisar ampun. Hamba. Hamba hanya menjalankan perintah Ibu Suri. Kaisar kasihanilah. Kaisar masih ingin menggunakan Ibu Suri untuk menekan Kaisar. Kamu hampir membunuh istri Muang. Hari ini aku tidak akan membunuhmu pecundang. Susah untuk meluapkan amarahku. Keluar dan eksekusi. Kasihanilah yang mulia kasihanilah. Yang mulia kasihanilah. Yang mulia tunggu sebentar. Yang mulia. Ibu Suri tolonglah. Ibu Suri tolonglah. Tolonglah. Anak mu memberi salam kepada Ibu Suri tidak perlu berterima. Xiao Weizi menangis di depan saya dan Yang Mulia. Tidak pantas sama sekali. Menjawab Ibu Suri. Hamba khawatir, tidak akan ada kesempatan lagi untuk melayani Ibu Suri. Jadi dalam keadaan terdesak hamba bertindak tidak pantas. Ibu Suri maafkan hamba. Maafkan saya akan memaafkanmu. Cepat keluar, terima kasih Ibu Suri, tunggu sebentar. Yang Mulia Xiao Weizi masuk istana pada usia 10 tahun. Selalu mengikuti saya, melayani saya. Bisa dikatakan sebagai tangan kanan saya. Setiap hal yang dia lakukan adalah atas perintah saya. Jika kali ini dia telah menyinggung Yang Mulia, tolong Yang Mulia atas nama saya. Maafkan dia sekali ini, baiklah. Budak hina ini tidak menghormati siapapun. Bertindak sewenang-wenang harus dihukum mati. Nyanyi datang dalam mimpi saya. Berkata dia tidak bisa pulang ke rumah. Sudah 2 tahun. 2 tahun ini saya tidak bisa menemukan jenazah kakakmu. Saya juga terpaksa
Tidak ada cara lain selain mengambil langkah ini. Orang yang percaya tahayul adalah saya. Orang yang menipu Yang Mulia juga saya. Jika amarah Yang Mulia tidak bisa reda, hukum atau eksekusi biar saya yang menanggungnya. Ah, Ibu Suri, bangunlah. Ibu Suri, seperti ini, saya akan tunduk. Xiao Weizi cepat berterima kasih kepada Yang Mulia atas belas kasihannya. Terima kasih Yang Mulia, terima kasih, Yang Mulia, tunggu sebentar. Ibu Suri. Saya bisa berjanji padamu. Tidak akan membunuh budak hina ini. Tapi apakah upacara pemanggilan arwah juga harus dihentikan? Sebelum menemukan jenazah Mianyi, saya tidak akan menyerah menggunakan cara apapun. Ibu Suri tidak perlu memikirkan cara lain lagi. Karena saya baru saja menerima kabar dari Mianxin dari perbatasan. Mianxin. Mianxin mengatakan dia telah menemukan mayat kakak laki-laki saya. Dan akan mengantarnya kembali ke ibu kota sendiri. Pangeran MU, Pangeran MU, Pangeran MU. Mianxin menghadap Kaisar. Bebaskanlah. Mianyi. Putra menghadap Ibu Suri. Mianxin, cepat katakan pada saya. Apakah ini? Di dalam kota ini, memang Abu kakak Mianyi. Pisau belati. Pisau belati ini adalah barang bawaan Mianyi. Mianxin, cepat katakan pada saya dan Ibu Suri. Bagaimana kamu menemukan pisau belati ini? Saat itu, saya membawa pasukan melewati sebuah desa. Di rumah seorang petani saya menemukan pisau belati ini. Ternyata 2 tahun yang lalu, kakak terluka jatuh dari tebing dalam pertempuran. Petani itu dengan baik hati menyelamatkannya. Sayangnya keesokan harinya, kakak meninggal karena luka parah. Meninggal dengan tiba-tiba. Mereka dengan baik hati menguburkan dan mengkremasikan kakak. Jadi selama 2 tahun ini, kami tidak bisa menemukan kakak. Sebelum berangkat kamu berjanji padaku. Kamu pasti akan kembali. Saya menanam banyak bunga yang kamu suka. Setiap bunga yang mekar saya mengucapkan sebuah harapan. Setiap harapan adalah agar kamu kembali dengan selamat. Ternyata, semua ini hanya saya yang menipu diri sendiri. Kamu sama sekali tidak menepati janji. Kamu meninggalkan Yilan sendirian. Mengapa kamu begitu kejam? Mengapa begitu kejam? Ini adalah kitab suci yang saya salin untukmu selama 2 tahun ini. Tidak ada gunanya menyimpannya. Titah kerajaan datang buruk-buruk. Tuan, saya tidak tahu apakah Kaisar mendengar kata-kata para menteri. Akan menghukum mati kamu. Niu Huluilan menerima titah. Dengan mandat surga, Kaisar memerintahkan untuk mengangkat Niu Huluilan sebagai selir. Gelar kehormatan Kuan, demikianlah titahnya. Terima kasih atas rahmat Kaisar. Kamu benar-benar mengabaikan segalanya demi seorang wanita. Anakku bukan untuk wanita, tapi untuk kakakku Mianyi. Aku tanya sekali lagi. Benarkah Mianyi yang menampakkan diri dalam mimpimu, memintamu menjadikan Yilan sebagai selir, dan merawatnya seumur hidup? Ya. Kalau begitu keputusan Kaisar sudah bulat. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku mau istirahat.
Kaisar silakan pulang. Anakku pamit. Nyanyi, maafkan aku. Aku selalu mengira ini takdirku. Ternyata kau sudah menungguku selama 2 tahun. Tenang, aku akan segera menemanimu. Kaisar, hamba khawatir tuan hamba akan melakukan hal bodoh. Hamba yakin hanya Kaisar yang bisa menyelamatkan tuan hamba. Aduh Yilan, Tuan Yilan. Tuan Yilan, kamu bagaimana? Lepaskan aku. Yilan, kalau ada masalah bicaralah pelan-pelan, kenapa harus melakukan hal bodoh? Aku mau cari Mianyi sedang menungguku. Biarkan aku mati, aku mau cari Mianyi. Yilan, kamu tidak boleh mati, aku tidak mengizinkanmu mati. Ah Yilan, jangan Yilan, aku mau mati. Tuan jangan begini, jangan, aku tidak peduli. Aku mau cari Mianyi. Kaisar, hamba akan segera memanggil tabib istana. Tidak usah, aku baik-baik saja. Kaisar, mohon maafkan tuan hamba. Dia tidak sengaja. Benar-benar tidak sengaja, kalian semua. Pergi Simiwa. Ingat kejadian hari ini, tidak boleh disebarkan. Yilan, kamu mau mati, aku bisa mengabulkannya. Tapi sebelum kamu mencari kematian lagi, aku punya surat untukmu. Surat ini adalah surat terakhir kakakku Mianyi sebelum berangkat ke medan perang, yang ditulis untukmu. Kalau setelah membaca surat ini, kamu masih ingin mati, aku tidak akan menghalangimu. Mianyi punya surat untukku. Laner Yajing akhir-akhir ini terus bertempur. Sudah lama tidak menulis, sangat merindukanmu. Biji bunga ini tumbuh di padang gurun barat laut. Adalah bunga biasa di medan perang meski tidak bernama. Bentuknya elegan, tahan dingin. Tabah dan teguh, berjiwa mulia. Karenanya dinamakan bunga Yilan. Untuk meyakinkan ingatanmu. Bulan saat bunga Yilan mekar tak sulit melihatmu. Aku menitipkan harapan padamu. Di medan perang hidup mati tak terduga. Keberuntungan dan bencana tak diketahui. Jika tak terjadi hal buruk, hanya berharap kau bisa kuat bertahan. Hari saat bunga Yilan mekar. Juga saat tak ada kembalinya menggenggam tanganmu. Dan hidup bersamamu, Mianyi menghormat. Akhirnya melihatmu tersenyum. Hamba mohon keselamatan Kaisar. Ah, tak perlu berterima kasih Kaisar. Kau terlihat baik hari ini. Terima kasih Kaisar telah memberikan surat Mianyi pada hamba. Menyelamatkan nyawa hamba. Jika tidak akan sia-sia mengabaikan niat baik Mianyi. Yilan, aku menyelamatkanmu. Bukan hanya untuk membantu kakakku mencapai keinginannya. Tetapi juga karena aku tak ingin kehilanganmu. Aku menyukaimu sejak kecil. Jauh sebelum Mianyi menyukaimu. Tetapi kakakku lebih beruntung. Mendapat pernikahan dari ayah menikahimu. Aku awalnya berniat menyimpan perasaanku padamu. Diam-diam di hati tak seorang pun tahu. Aku sudah puas. Jika bukan karena banyak kejadian tak terduga. Dan banyak tekanan yang datang. Aku tak akan pernah memaksamu menikahiku. Tetapi takdir telah mengatur demikian. Membuatku danmu bertemu kembali. Aku harap kau mengerti keinginan kakakku. Dan juga memahami ketulusanku dalam melindungimu. Giok keberuntungan ini adalah hadiah pertamaku untukmu. Karena itu, aku berhasil menyelamatkanmu. Aku menganggapnya sebagai simbol keberuntungan kita. Aku harap kau bisa menyimpannya dengan baik. Hamba berterima kasih pada Kaisar.
Ah. Dan ini? Untung kau masih ingat. Buku dan perhiasan emas adalah milik permaisuri, yang susah payah didapatkan oleh ibuku untukmu. Kalau kamu sampai membuang mereka, aku akan sangat kecewa padamu. Aku Tong Jae-won belum pernah mengalami penghinaan sebesar ini. Pertama meninggalkan aku di upacara penobatan untuk menyelamatkan wanita itu. Sekarang malah mau menjadikannya selir. Ernyang katakan padaku sebagai permaisuri. Bagaimana aku bisa menatap orang lain lagi? Yuan, kamu harus ingat. Harga diri itu nomor 2. Ancaman sebenarnya kamu adalah New Hulilan. Sekarang dia jadi selir lalu apa? Aku ini yang memimpin 6 istana. Aku yang paling dicintai Kaisar. Lihat begitu Kaisar dengar aku tidak enak badan. Langsung menjemputmu ke istana. Bahkan mengizinkanmu bebas keluar masuk untuk merawatku. Lihat berapa banyak hadiah yang dia kirim. Dia juga datang menengokku setiap hari apa aku yang tidak mau menemuinya. Yang baik akan tenggelam, yang buruk akan jatuh. New Hulilan ini. Masuk peti mati pun bisa keluar lagi. Dulu jadi istri Pangeran Mu. Sekarang malah jadi selir Kaisar. Kamu pikir dia mudah dikalahkan? Di istana tidak ada wanita yang selalu menang. Tidak ada juga wanita yang selalu kalah. Kunci menang kalah adalah lihat kamu punya akal atau tidak. Maksudnya adalah, hal pertama yang harus kamu lakukan belajar sekarang, bagaimana menjadi pemimpin 6 istana.